Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Ya, kali ini kita akan ngebahas mengenai mobile phone. Ya, apa sih mobile phone? Seperti apa dan bagaimana kita berbicara mengenai tentang teori mengenai mobile phone ini sendiri ya. Nih, kita lihat ya bahwa mobile phone sendiri itu ada teorinya, tentang teori sosiologi, theory of the mobile phone. Nah, kalau kita melihat bahwa perkembangan teknologi ya yang semakin maju, orang bisa berkomunikasi dengan sangat mudah dan praktis ya, karena adanya suatu perkembangan daripada internet itu sendiri. Perjalanan daripada kehidupan manusia itu sendiri ya kalau kita melihat di materi sebelumnya mengenai revolusi industri pertama hingga sekarang kita berada di revolusi industri keempat, banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya metode atau media yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi. Nah, kita lihat di sini tentang mobile phone menunjuk kepada evolusi kehidupan di bumi yang telah dibentuk oleh dua kendala fisik yang sangat konsisten, yaitu ada kedekatan fisik ya yang selalu menjadi prasyarat bagi organisme untuk memulai dan memelihara hubungan interaktif yang berkelanjutan. Kemudian ada tempat tinggal yang stabil yang diperlukan untuk pengembangan bentuk komunikasi dan kerjasama yang lebih kompleks. Nah, bentuk komunikasi, kemudian kerjasama yang kompleks, selalu perkembangan internet dan teknologi yang semakin memudahkan orang untuk melakukan komunikasi. Lalu bagaimana dengan teori sosiologikal daripada mobile phone ini sendiri? Ini menunjukkan bahwa nih telepon seluler saat ini digunakan oleh lapisan masyarakat yang lebih luas di seluruh dunia. Kalau kita lihat perkembangan daripada handphone itu sendiri, dulu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja karena harganya yang relatif mahal. Kemudian fasilitas yang digunakan daripada handphone itu sendiri pun baru berupa istilahnya hanya untuk telepon dan SMS. Kemudian berkembang kembali terobosan ada mobile phone yang BlackBerry ya, kalau kita lihat perkembangannya BlackBerry yang di mana di situ ada semacam grup tertentu, yaitu hanya orang-orang yang punya BlackBerry saja yang bisa bisa saling BBM-an istilahnya ya, yang di luar daripada yang tidak menggunakan BlackBerry itu nggak bisa. Nah, kemudian munculnya mobile phone ini ya, akhirnya diproduksi secara massal, kemudian terus melakukan suatu terobosan terbaru sehingga setiap orang pun akhirnya punya handphone sendiri dengan harga yang jauh lebih terjangkau, ya kan, dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, tentunya ini pun akan mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi atau berinteraksi melalui mobile phone yang dengan kompleksitasnya tentu saja ya merubah perilaku kita dalam berkomunikasi dan juga budaya kita dalam berkomunikasi dan interaksi. Lalu kita lihat ya di sini kalau menunjuk jumlah pengguna ponsel menghasilkan konstruksi multidimensi yang terbuka pada setidaknya tiga sumbu independen. Kenapa tiga sumbu independen ini? Ya seperti dijelaskan tadi, menggunakan media yang mobile phone tadi yang bisa kita bawa kemana-mana, kemudian juga memudahkan kita dalam berkomunikasi, tentunya ada sumbu independennya. Yang pertama, intensitas penggunaan. Ini mengacu pada seberapa sering produk digunakan. Nah, kita sehari-hari tuh berapa jam sih kita menggunakan handphone atau mengaplikasikan produk tersebut gitu ya. Lalu yang kedua adalah luas penggunaan. Nah, kalau luas penggunaan ini mengacunya ada pada jumlah mitra yang dituju. Artinya panggilan dan dari siapa panggilan diterima. Kita tuh lebih sering tuh nelpon siapa, atau SMS siapa, atau chatting dengan siapa di handphone kita misalkan. Kemudian kadang apalagi sekarang ya di eranya media chatting gitu seperti WhatsApp ataupun lain sebagainya yang tersedia di smartphone kita atau mobile phone kita, itu kan nunjukin mana yang bisa kita kita di find it ya kalau di WhatsApp itu akan muncul yang paling utama atau yang diprioritaskan.
Nah, ini kita sering berkomunikasinya dengan siapa. Lalu ketiga, adanya variasi penggunaan. Nah, kalau variasi penggunaan ini lebih kepada mengukur berbagai aplikasi yang digunakan produk atau situasi yang berbeda di mana suatu produk digunakan, terlepas dari seberapa sering digunakan. Nah, sempat disinggung juga masalah ini ya, di handphone kalian. Kalian memasang aplikasi apa saja sih, baik itu media sosial ataupun media chat, dan mana yang lebih sering kalian, gunakan atau aplikasikan untuk melakukan interaksi dengan orang-orang di sekeliling kalian. Apa saja biasanya berkomunikasinya itu, kemudian bentuknya apa, dan lain sebagainya. Dan tentunya, mobile phone di sini dengan aplikasi yang kita pasang di handphone kita, dengan karakteristik masing-masing daripada aplikasi tersebut gitu kan, dan cara kita berkomunikasi tentunya akan menyesuaikan gitu kan dengan aplikasi tersebut dan seperti apa kita menggunakan. Lalu bagaimana sih implikasinya untuk, individu gitu, seperti apa? Tentu fungsinya akan lebih meluas ya, implikasi untuk individunya itu akan jauh lebih, luas kembali gitu ya. Seperti, motif utama mengadopsi ponsel atau kebanyakan individu mengacu pada fungsi-fungsi instrumental. Kemudian secara khususnya banyak pengguna awal membayangkan bahwa mereka akan menggunakan telepon hanya dalam situasi atau non rutin. Namun seiringnya berjalannya waktu, perubahan itu sangat-sangat di luar dugaan kita. Ternyata, semakin banyak orang punya handphone atau misalkan semakin mudah orang memiliki handphone, justru ini menyebabkan perilaku kehidupan kita juga berbeda, komunikasi kita juga berbeda dalam sehari-harinya. Kemudian ada di sini menunjukkan peningkatan dalam panggilan perawatan yang utamanya fungsi-fungsi non-instrumental, sosio-emosional. Nah ini, kemudahan kita dalam menggunakan teknologi internet yang mudah mendapatkan informasi, apalagi dengan mobile phone yang bisa kita bawa kemana-mana, lalu tersedianya berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendapat informasi dan berkomunikasi. Nah, ini sangat berimplikasi dengan perilaku kita sehari-hari dan sosioemosional. Banyak ya dari kita itu sekarang itu cara kita berkomunikasi itu dikit-dikit baperan lu, atau misalkan tumbuh perasaan kok ngerasa kesindir dengan statusnya siapa, muncul insecure dalam diri kita, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya menunjukkan adanya suatu implikasi yang diakibatkan oleh penggunaan mobile phone dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Lalu kita juga lihat bagaimana, kondisi tradisional tanpa teknologi, ya kan, perbedaannya dulu dan sekarang, kemudian bagaimana penemuan ponsel dan lain sebagainya, ya, ini kita bisa lihat, ya. Kemudian ada, kompleksitas daripada penggunaan mobile phone itu sendiri dan berkontribusi untuk apa, kemudian ada juga role integrative function-nya, ya, di mana ponsel ini membantu kita untuk mengurangi ketegangan misalkan ataupun lain sebagainya, dan menciptakan suatu lingkungan yang lebih kondusif ya dengan permasalahan yang kompleks dan lain sebagainya. Ini banyak kita bisa lihat ya, bagaimana kita menggunakan handphone, kapan kita tidak menggunakan handphone, kapan kita memang sangat membutuhkan handphone, itu perlu kita lakukan terhadap diri kita sendiri ya. Artinya penggunaan handphone ini digunakannya seperti apa dan bagaimana resikonya terlalu banyak bermain dengan handphone, baik itu resiko yang sifatnya positif ataupun juga negatif. Kemudian untuk kita juga bisa melihat bagaimana implikasi pada level interpersonal kita, ya, interaksi kita dengan individu lain, kemudian ikatannya seperti apa, kemudian bagaimana kita melihat daripada implikasi for face to face gathering-nya itu sendiri. Nah, kita melihat nih.
adanya suatu pemisahan, peran kita seperti apa yang harus kita lakukan di sini. Nah, ini. Lalu konsekuensinya seperti apa bila, ini dilakukan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok, tertentu. Ini seperti ini, ya. Jadi banyak sekali gitu, mobile phone ini kita gunakan untuk apa, seperti itu. Sedikitnya yang perlu kita, pahami, maka kita untuk lebih menghidupkan, kelas, kita lakukan diskusi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin diskusikan, maka dibuka di ruang diskusi ini. Silakan. Ya, itu tadi ya, jika tidak ada yang didiskusikan kembali, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi